Oke teman-teman, sesuai apa yang saya janjikan kemarin bahwa saya akan mereview J-Helper ini dan bagaimana sih cara menggunakannya gitu. Nah, sudah beberapa hari saya menggunakan J-Helper ini dan iya sangat wow sih. Perbedaannya dulunya itu Armory Crate, sekarang itu menggunakan J-Helper yang UI-nya itu cuma satu layar aja. Wow. Oke, kita langsung saja. Yang pertama itu di bagian UI ini sangat gokil sekali sih. Menurutku, bagiku sendiri atau bagi orang-orang yang nggak suka ribet, ini sangat membantu sekali karena J-Helper ini dengan satu tampilan saja sudah mencakup seluruh kebutuhan sistem atau fungsi-fungsi di sistem ini. Saya merekomendasi J-Helper ini bagi kalian yang nggak suka ribet ya, karena satu tampilan ini sudah mencakup semua fitur. Oke, lanjut. Di bagian pertama ini ada performa mode ya. Di sini ada silent, balance, dan turbo. Nah, kita memilih ini tuh sesuai kebutuhan saat kita menggunakan laptop ya. Contohnya kalau saya pengen ngegame dan performanya pengen wah, gahar dan lancar jaya, saya pastinya akan pilih turbo. Tapi saya seringkali menggunakan silent sih, karena kalau saya pribadi itu nggak terlalu gaming banget. Padahal laptop saya gaming sendiri ya, kan aneh kan gitu kan guys ya. Gak tau lah, karena korban ini sih, korban sales sih. Ya, saya pakai silent ini biasanya ketika saya mengerjakan tugas-tugas santai. Nah, kalau balance saya gunakan ketika mengerjakan project-projectan dari klien ataupun rendering video agar pemrosesannya lebih cepat. Saya pakai balance, atau yang mau lebih cepat lagi saya paksa dengan turbo sih, biasanya gitu. Tapi kalau turbo ini karena kipasnya terlalu kenceng dan sedikit mengganggu sih kalau di keramaian, saya pakainya balance sudah cukup gitu. Nah, di sini ada fan power, kita bisa mengatur ini guys, kecepatan kipas dan suhu di mode silent, balance, turbo sesuai dengan kemauan kita gitu loh. Nah, ini akan saya terangkan di akhir-akhir video nanti. Kita next ke GPU mode. Nah, ini kuncinya laptop gaming bisa lebih ngirit baterai. Di sini ada mode Eco, Standar, dan Optimize. Nah, ketika kayak tadi kasusku cuma ngoding atau cuma browsing-browsing ringan, saya selalu pakai Eco. Ketika menggunakan mode Eco, maka sistem akan otomatis mematikan kartu grafis RTX, yang mana ini akan menyebabkan baterai akan jauh lebih awet ya, karena laptop menggunakan prosesor bawaannya. Namun ketika saya mau ngegame atau rendering tugas-tugas berat, itu pastinya saya akan menggunakan Optimize. Laptop akan menyalakan kartu grafis RTX sehingga performa akan jauh lebih gacor lagi ya guys ya. Nah, tapi kalau kalian pengen yang simple atau nggak mau bolak-balik ke J-Helper untuk menyeting GPU mode ini, kalian pilih aja standar, karena standar ini dia akan menjadi pinter ketika kalian menggunakan tugas-tugas ringan. Sistem akan otomatis memilihkan mode Eco. Sedangkan kalian kalau mau ngegame nih atau mau rendering video berat dan sebagainya, sistem akan otomatis memilihkan Optimize. Oke, kita lanjut ke laptop screen. Nah, di sini itu saya saranin pakai auto saja, karena sistem akan bakal pinter untuk memilih refresh hertz. Ketika kalian menggunakan laptop dengan ngecas, dia akan otomatis men-switch ke 144 Hz ya, atau apalah itu bahasanya ya, Hz. Dan
OD. Nah, OD ini apa? OD ini overdrive, guys. Ini fungsinya ketika kalian main game yang membutuhkan layar tajam, terus responsif cepat kayak PB atau Valorant. Ini sangat membantu karena layarnya tajam. Nah, terus kemudian ke visual mode. Visual mode ini banyak sekali pilihannya. Visual mode ini adalah efek filter layar ya. Kalian bisa memilih sesuai kesukaan kalian lah. Di sini juga ada fitur untuk mengatur suhu warna pada layar dari warm ke cool. Kalau aku lebih suka yang warm. Nah, di sini juga ada laptop keyboard. Ini untuk laptop yang mendukung RGB pada keyboardnya ya. Ada berbagai macam pilihan. Ya, nanti bisa saya selipkan contohnya di video ini. Nah, ini adalah contoh fitur keyboard mode di Jailbird. Kalian bisa mengaturnya sesuai keinginan kalian masing-masing karena masih banyak lagi mode-mode yang ada di Jailbird ini. Nah, ini color, kita bisa memilih color RGB-nya guys ya. Dan ini it's so simple banget sih ketimbang pakai Armoury Crate. Ya, Armoury Crate fungsinya sama, cuma UI-nya itu lebih kompleks gitu loh. Jujur saja saya sendiri lebih enak Jailbird ini ya, karena nggak banyak tombol-tombol atau UI yang tidak diperlukan. Nah, kalau kita sudah milih warna sesuai apa yang kita inginkan, kita tinggal oke aja. Nah, di sini ada battery charge limit. Di sini saya saranin pakai 80% aja ya. Ini berfungsi ketika kita lagi ngegame atau buat tugas dengan ngecas listrik yang masuk ke dalam laptop bakalan otomatis dipotong agar supaya umur baterai bisa tahan lebih lama. Oke, kita ke fitur yang terakhir di fan plus power di sini ya. Di menu mode performa. Oke, kita klik satu kali aja. Nah, di sini kita bisa mengatur suhu dan kecepatan kipas secara manual ya. Nah, di sini kalian tidak perlu bingung karena cara bacanya itu sangat mudah sekali. Kalau di sumbu X ini yang bawah ini adalah angka suhu di laptop kita masing-masing, dan di sumbu Z ini yang dari bawah ke atas ini adalah kecepatan kipas. Oke, jadi setiap titik ini, misalnya di titik 80 ini, ketika suhu mencapai 80 derajat, maka kipas akan berpusing anjay, berputar 2800 rpm gitu. Ketika laptop suhunya 90 derajat, kipas akan berputar 3000 rpm. Nah, cara bacanya gitu, simpel aja. Ada satu tip, kenapa ketika silent kok masih panas ya? Nah, di sini tuh pilih aja best power efficiency, ini untuk silent. Nah, di sini GPU boost kita pilih aja yang disable agar CPU nggak terlalu ngoyo ketika silent. Ini menyebabkan laptop menjadi lebih adem dan kipas tidak berisik. Nah, itu aja sih. Nah, kalian bisa ngatur-ngatur sendiri aja sesuai kemampuan laptop kalian masing-masing ya, karena laptop kita berbeda-beda ya, tentunya berbeda-beda pula pengaturannya. Tapi kalau kok nggak enak ya settingannya, kita bisa langsung aja ke reset factory. Dia akan otomatis mereset pengaturan pabrik semula. Dan jangan lupa kalian klik centang di pojok kanan bawah ini. Oke, nah untuk mengatur di masing-masing mode itu di sini di kanan atas ini bisa silent, kalian bisa mengatur grafik kipasnya ini. Terus di balance kalian juga bisa mengaturnya secara manual. Terus turbo, kalian bisa meniru settinganku ini. Kalau silent aku masih ini, balance ini, terus turbo. Dan kalian jangan lupa setelah mengatur kalian bisa centang kanan bawah. Tapi kalau kalian merasa tidak cocok dengan settingan seperti ini, kalian bisa langsung ke reset pabrik
ya factory default di kiri bawah ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman, semoga video ini sangat membantu. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sekos, konsultasi website gratis.